memberikan Nabi tepat pada waktu dia bangun dan sholat. Tapi ditetapkan, diizinkan oleh Allah siang itu bangun untuk menjadi petunjuk bagi umatnya yang kesiangan bangunnya. Suatu ketika Nabi sedang dalam perjalanan, lalu istirahat menjelang subuh. Ya biasa udah rutin tahajud, biasa diperintahkan kepada Bilal bin Rabah radhiyallahu ta'ala anhu, Bilal kamu jaga. Kata Bilal, ya Rasulullah saya ikut tidur aja, nanti saya bangun pas subuh adzan. Kamu jaga, kamu lelah. Enggak ya Rasulullah, saya siap tidur. Begitu bangun terasa sinar matahari sudah kuat. Ya Nabi bangun kan, celaka kamu Bilal, dan bilangnya jaga, tapi ketiduran, ya kan? Lambat semua. Tapi kesannya begini, ini yang menarik. Nabi itu nggak marah, cuma mengingatkan, tempatkan setiap hal itu sesuai dengan porsinya. Jangan memaksakan pada sesuatu yang mungkin kita tidak bisa menanggungnya. Kalau mau melakukan sesuatu, tawarkan dulu pada Allah supaya Allah jaga kita. Kita katakan insya Allah. Itu spirit surat Al-Kahfi. Singkatnya apa? Nabi langsung katakan wudu semua, wudu. Dan bila seperti biasa, ya adzan, iqamat, selesai semuanya. Yang paling menarik apa? Salat sunnah dulu. Lalu lakukan salat subuh pada saat itu berjamaah. Itu adalah jawaban terbaik yang memberikan cara. Komentar ulama hadis ketika melihat hadis itu, ini sebetulnya hikmah yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad ketika mereka kesiangan dalam bangun tidurnya sehingga terlewat masuk tidak pada waktunya. Muncullah hadis Nabi, orang yang tertidur itu maka sholatnya pada saat bangunnya. Jelas. Pertanyaan yang kedua tadi. Jadi kalau ada orang kemudian harusnya subuh itu 4.45 bangun, dia baru bangun 5.44. Melewat waktu kan? Maka dia bangun nih, dia sadar, maka lakukan sholat itu saat bangunnya. Itulah waktu untuk dia menunaikannya. Jadi 5.44 diambil wudu, dia sholat. Tapi bukan maksud untuk menyengaja mengakhirkan sholatnya, karena memang terlelap habis. Ini kasus maksud biasa. Saya di Tripoli, ada teman saya nggak bangun sehari semalam. Sehari semalam karena lelah. Itu tipe yang nggak bangun. Kita mau jatuhkan dari atas kan nggak mungkin. Di level di flat di atas. Nanti diam sampai bangun. Begitu bangun dia sholat, mengkodok semua sholatnya. Dia lakukan pada saat itu hadisnya ada. Jelas ya? Kadang-kadang Allah seakan menunda apa yang menjadi hak Anda. Bukan ingin menunda dan membiarkan Anda tidak mendapatkan sesuatu, tapi ingin memberikan semua nikmat secara sempurna. Kalau antum sehari berusaha gak dapat apa-apa, tapi bukankah pada saat itu doa antum akan bertambah? Bukankah malamnya salatnya nambah? Tahajud? Bukankah di situ kadang-kadang kita istighfar? Teman-teman, bukankah istighfar menggugurkan dosa? Bukankah berdoa menambah harapan, mengakumulasikan sesuatu? Bukankah tahajud menambah pahala lagi? Kadang-kadang yang diinginkan oleh Allah pertama kali bukan dunia dulu. Ketika Allah mencintai seorang hamba, dia akan berikan pahala akhirat dulu. Karena dunia itu sifatnya sementara. Jadi ada banyak hal yang kita tuh harusnya nggak usah mikirin. Dan kita itu jadi stres karena kita mikirin perkara-perkara yang harusnya kita nggak mikirin. Kenapa harusnya nggak kita mikirin? Karena Allah tahu kita nggak bisa berbuat apapun. Jadi apa yang kita harus lakukan? Berusaha sebisa mungkin dalam perkara-perkara yang kita bisa kuasai. Banyak banget perkara-perkara yang kita nggak bisa kuasai. Makanya mungkin sebagian besar stres kita itu adalah ketika kita itu merasa bisa mengendalikan segala sesuatu. Kita merasa bisa mengontrol kehidupan, kesehatan, bisa mengontrol rezeki. Itu yang kemudian kadang-kadang membuat kita itu stres. Makanya Islam itu adalah berserah. Berserah pada apa? Berserah pada Allah dalam perkara-perkara yang memang kita nggak bisa kuasai. Makanya udah berserah kepada Allah setelah kita melakukan segala sesuatu yang bersifat maksimal. Maka perbanyak doa, ya Allah, mudah-mudahan Engkau bisa memberikan saya kekuatan untuk bisa mengubah apa yang bisa saya ubah, kesabaran untuk bersabar dalam perkara-perkara yang nggak bisa saya ubah, dan kebijaksanaan untuk bisa membedakan mana yang bisa saya ubah dan mana yang nggak bisa saya ubah. Teman-teman sekalian, mudah-mudahan Allah merahmati teman-teman sekalian untuk bisa bersabar dalam perkara-perkara ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, apa tanda orang itu dicintai Allah? Tanda orang itu dicintai Allah disebutkan dalam Sunan At-Tirmidzi. Innallaha idza ahabba qauman, kalau Allah cinta kepada kaum maksudnya sekelompok orang. Siapa yang menerima ujian Allah, falahur ridha,
maka orang itu pun mendapat cinta Allah, mendapatkan keridhaan Allah. Waman sakhata, siapa yang murka, melawan, marah, emosi, falahu sukhtu. Waman sakhatallah, siapa yang murka kepada Allah, melawan kepada Allah, marah, kenapa nasib saya begini, kenapa saya begini, falahu sukhtu, maka dia mendapatkan murka Allah. Jadi coba kita renungkan hidup kita, kira-kira hidup kita ini bagaimana? Banyak sekali ujian saya nih Pak Ustadz. Sebelumnya, sebelum taubat, sebelum hijrah, saya tinggalkan riba, saya tinggalkan zina, saya tinggalkan judi. Sekarang ekonomi saya begini. Salah satu dari cinta Allah SWT. Tapi jangan pasrah. Cinta itu bagian dari amalan hati. Bagaimana diketahui adanya cinta? Lewat perilaku, lewat ekspresi. Ayah dan ibu cinta pada anak. Dari mana tahunya ayah dan ibu cinta dan sayang kepada anaknya? Ketika ayah dan ibu mengeluarkan ekspresinya. Merawat, menyayangi, memeluk, memberikan kebutuhan, mengarahkan pada yang baik-baik. Itu cinta namanya. Jelas? Malu sama Allah. Kata Allah tuh begini, disindir halus tapi tajam banget. Innalaka fin nahari sabhan tawila. Tuh kamu ini saat pagi sampai siang itu sabhan tawila, sibuk bekerja, beraktivitas, padat, kadang-kadang ibadahnya cuma secukup fardu aja. Sekarang malam tidurnya begitu enak, pakai selimut, tapi cita-cita surganya firdaus kayak tadi gitu ya, kayak tadi tuh. Itu ayatnya dalam banget tuh. Kamu ini sudah siangnya sibuk, malamnya tidurnya juga nyaman banget. Terus cita-cita surga firdaus, tapi malam gak bisa bangun. Kata Allah, bangunlah sedikit, walaupun cuma sedikit malamnya. Gunakan untuk mengenakan pakaian takwa. Apa manfaat menggunakan pakaian takwa ibadah di malam hari itu? Inna nasyi'atal laili hiya ashaddu wat'an wa aqwamu qila. Kalau engkau bisa bangun di malam hari, gunakan pakaian takwamu, itu akan lebih cepat menyentuh hatimu untuk lebih dekat dengan Allah. Makanya orang yang bangun malam, itu ibadahnya cenderung lebih khusyuk. Doanya cenderung lebih meresap, dan yang paling dahsyat, sekatnya dengan Allah menjadi tersingkap. Kalau dia berdoa langsung tembus. Makanya kalau istighfar kadang langsung menangis, kalau baca Quran langsung khusyuk, dan doa tidak jarang langsung terjawab di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang jadi alasan kenapa perempuan gak boleh keluar kalau dia memunculkan fitnah, memunculkan ujian bagi laki-laki, dia nggak bisa menjaga kehormatan, dia nggak bisa menjaga batasan. Maka soal keluar rumahnya perempuan itu bukan tentang administrasi, tapi tentang amanah. Bagi laki-laki tentang tanggung jawab. Nanti dia dihisab di akhirat. Kalau istrinya berbuat dosa, dia akan ditanya sama Allah sebelum istrinya. Jadi ini bukan tentang administrasi, tentang tanggung jawab dan amanah. Sehingga kalau suaminya orang yang bertanggung jawab, arti tanggung jawab sini ngajarin istrinya, perempuan itu kan ada batasannya, aurat perempuan itu begini, perempuan yang terhormat itu begini, diajarin di rumah. Maka suaminya sudah menjalankan tanggung jawab. Istrinya yang sudah paham amanah, dia walaupun nggak dipantau oleh suaminya, nggak harus selalu share live location, tapi dia bisa menjaga dirinya, menjaga batasannya, menjaga komunikasi dan interaksinya dengan laki-laki. Maka administrasi tadi itu akan jauh lebih mudah. Maka kalau Anda ingin menjadi pribadi, kata Nabi, yang sukses, yang baik, isi waktu dengan karya-karya yang gemilang. Punya persiapan. Waktu ini desainnya. Jadi yang ingin dicapai, goalnya apa? Kalau perlu sampai akhirat turunkan konsepnya. Di Islam itu nggak nanggung. Kalau pengen sukses, ambil yang paling tinggi. Sehingga effortnya lebih tinggi, yang outputnya jelas. Kalau nggak sampai di atas, jelas. Mungkin di bawahnya sedikit. Ada mahasiswa, kalau dia berharap IPK-nya 4, maka kan usahanya akan lebih tinggi kan? Lebih kuat mencapai itu. Kalaupun nggak nyampe kan 3,9, 3,8. Kalau targetnya cuma 2,75, yang mungkin di 2,5. Lo baik kepada orang yang baik kepada lo itu baik, kan? Tapi lo akan jauh lebih baik dan lebih mulia ketika lo baik kepada orang yang nggak baik kepada lo. Tidak ada tempat berserah, tidak ada tempat memohon, tak ada tempat meminta, kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berharap kepada kawan, kawan berubah menjadi lawan. Berharap kepada teman, hari ini teman tertawa, ketika menangis dia jauh. Berharap kepada harta, harta
saya belum pernah bagi dimanapun yang ini, yang versi lengkap. Kalau bisa dilakukan, bukan hanya dosa digugurkan, tapi setiap hurufnya mempercepat terkabulnya doa kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ada 2 surah di dalam Al-Quran yang bila 2 surah ini dibacakan, itu setiap hurufnya dihitung bisa berpotensi menggugurkan dosa sekaligus mengabulkan doa-doa yang dimintakan. Sepanjang doa itu baik untuk urusan dunia akhirat kita. Kalau salah satu kurang baik, diperbaiki oleh Allah. Misal dunia baik tapi akhirat tidak, maka diperbaiki oleh Allah kepada yang lebih baik. Surat pertama Al-Fatihah, surah kedua Al-Baqarah. Sebelum doa baca tuh Al-Fatihah sama Al-Baqarah. Tapi Al-Baqarahnya tidak dari ayat yang pertama, kepanjangan. Cukupkan di ayat 285 sampai ayat 286, 2 ayat terakhir. Hadisnya saya, ucap, ya Allah, mohon ya Allah, kami ingin berubah menjadi lebih baik. Beri kesempatan kami untuk menjadi lebih baik dalam pandangan-Mu. Kami mohon ya Allah, bimbing kami, berikan kami hidayah. Jadikan hidup kami lebih baik daripada hari-hari sebelumnya. Tawaffana muslimin wa alhaqna bis-shalihin. Ya Allah, kami sadar kami akan wafat. Maka kami mohon ya Rabb, jangan sampai kami wafat kecuali menjadi hamba yang patuh kepada-Mu. Allah, jangan wafatkan kami dalam keadaan bermaksiat. Allahumma tubna ilaika taubatan nasuha. Ya Allah, kami mohon, kami ingin bertobat kepada-Mu dengan taubat yang benar. Mohon bimbing kepada kami, tunjukkan bagaimana kami bertobat dengan baik, ya Arhamar Rahimin. Jauhkan kami dari pengaruh-pengaruh keburukan yang bisa merusak tobat kami di hadapan-Mu, ya Rabb. Ya Allah, kami mohon, jika ada kerabat kami, teman kami yang kami sayangi, keluarga kami, tetangga kami jauh atau dekat, kami mohon ya Allah, jika mereka masih jauh dari-Mu dan sedang berbuat maksiat, mohon mereka kawan kami, mereka keluarga kami, jangan pisahkan kami di akhirat ya Allah. Bimbing mereka untuk bertobat sebelum mereka wafat ya Arhamar Rahimin. Sadarkan bahwa mereka akan berpulang kepada-Mu ya Rabbal Alamin. Ya Allah, kami mohon, jika memang kami masih ada peluang untuk hidup pada lembaran hari-hari ke depan, maka mohon bisa hidup yang lebih baik dari sebelumnya. Namun kami mohon ya Allah, jika memang ini hari terakhir kami hidup dan kami harus wafat di hari ini, kami mohon jadikan wafat kami husnul khatimah. Jadikan wafat kami husnul khatimah. Allahumma khaffif di sana dari kula kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, Engkau perintahkan kami datang untuk belajar. Engkau perintahkan kami berdoa, kami mohon dengan segala air mata yang mengalir. Dan Engkau berjanji untuk mengabulkan doa kami. Kami telah tunaikan doa kami. Kami telah belajar seperti apa yang Kau perintahkan, maka mohon kabulkan seperti apa yang telah Kau janjikan. Ya Allah, jika dengan semua ini belum sanggup dan belum mampu mengabulkan apa yang telah Kau janjikan, maka mohon tunjukkan pada kami dengan saat ini seperti apa lagi kami mesti memohon kepada-Mu agar Kau kabulkan apa yang kami mohonkan. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ونتوب إليه وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Ya Allah. Kalau kalian sedang mengalami urusan-urusan yang besar, masalah-masalah yang besar, yang membuat kalian ngerasa nggak mampu menghadapinya, membuat kalian merasa hampir berputus asa, maka katakanlah, ini wirid lagi nih, hasbunallah wa ni'mal wakil. Siapa yang pernah mengatakan kalimat ini dan mendatangkan keajaiban? Yang pertama kali mengatakan kalimat ini, yang kita tahu sejarahnya mungkin ada yang lain, tapi yang terkenal adalah Nabiullah Ibrahim. Apa masalah Nabiullah Ibrahim? Beliau difitnah, beliau dimusuhi, beliau ditangkap, beliau mau dibakar hidup-hidup. Itu kurang besar apa masalahnya? Mau dibakar hidup-hidup. Sehingga Nabi SAW mengatakan, akhir dari wiridnya Ibrahim di dalam api. Berarti wiridnya banyak nih. Cuman yang dinotis oleh Nabi, akhir dari ucapannya Ibrahim di dalam api itu adalah hasbiyallah wa ni'mal wakil. Jadi kalau kita sendiri kita bilang hasbiyah. Kalau kita rame-rame kita bilang hasbuna. Kalau mau mewakili keluarga, bilang hasbuna. Kalau lagi pengen sendiri aja, bilang hasbiyallah wa ni'mal wakil. Luruskan usahamu, luruskan hatimu, luruskan pikiranmu, luruskan amalmu, hidupmu Allah yang mengurus. Bisa untuk update status yang janji Allah Subhanahu wa taala, wallahu yatawalla sholihin. Orang yang soleh itu
mengurus hidup kita. Masalah hidup kita, Allah yang mengurus. Sekarang banyak orang sibuk mengurus hidupnya, tapi tak diurusnya hati dan pikirannya. Akhirnya kacau balau. Berniat baik, berpikir baik, berkata baik, berbuat baik. Datang baik, alhamdulillah. Datang yang tak baik, berarti Allah sedang menguji. Kalau dikasihnya nikmat, syukur. Dikasihnya ujian, sabar. Hidup ini cuma dua, antara syukur dan sabar. Siap miskin, siap kaya, siap nikah, siap terluka. Kalau nggak siap nikah, siap bahagia itu standar. Siap nikah, siap terluka. Terluka gimana? Karena kita kan bukan dalam perjalanan cinta. Dan perjalanan cinta itu mengajarkan kepada kita untuk terus mendewasakan cinta kita. Sehingga akhirnya kita akan biasa aja. Masalah-masalah dilewati dengan cara biasa. Kata Allah, bangun malam, wa minal laili fatahajjad nafilatan lak. Aku berikan 4 hal. 1, asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Kalau engkau konsisten, aku bimbing karirmu ke tempat kedudukan terbaik dan terhormat yang orang lain memuliakan. Kan ada orang dapat posisi tinggi tapi orang lain belum tentu respect kan? Kalau Tuhan sudah respect, siapa yang bisa mencegah orang lain untuk merendahkannya? Bangun konektivitas itu, kata Allah, aku bimbing dia dengan cara terhormat di posisi terbaik dan orang semua orang. 2, ini yang mahal. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin. Akan dibimbing menjalani kegiatannya dengan cara yang terbaik. 3, wa akhrijni mukhraja sidqin. Kalau ada persoalan, aku berikan solusi dengan cara yang paling terbaik. Yang keempat yang paling dibutuhkan. Waj'alni min ladunka sultanan nasira. Kalau ada yang usil dengan jabatannya, Bu, ingin menjahili, menyingkirkan, menyungkurkan, ini fitrah kata Quran. Semakin tinggi jabatan, semakin besar tantangan. Kata Allah, aku yang akan langsung menolong hamba. Allah yang langsung menolongnya tanpa perantara siapa. Ada kata-kata Ustaz Somad yang sangat terkenal. Sombong kepada orang sombong adalah sedekah. Sombong kepada orang sombong adalah sedekah. Ya, Saya suka gaya Ustaz Somad. Ya, tapi sebenarnya bukan sombong sebenarnya, tapi adalah sebenarnya kita itu sedang mengajari dia. Kita sombong itu udah jelas nggak boleh. Tapi dalam perkara ucapan ini kita tuh lagi mengajari dia bahwa nggak serta merta sombong itu bagus. Oke. Nah, jadi sebenarnya sombong itu nggak bagus. Tapi ketika ada orang sombong kita mau ngajarin dia, itu bisa kita lakukan bukan dengan sombong tapi dengan tadi kita kasih tahu dia. Tapi bahasanya sombong kepada orang sombong adalah Iya, bagus itu. Mantap itu. bisa dipakai ilmu itu tuh kayaknya. Iya, yang nggak boleh itu sombong tapi nggak ada isi. Ya, yang nggak boleh itu sombong tadi meremehkan manusia dan menolak kebenaran. Itu nggak boleh. Ada maka sepanjang kita hidup di muka bumi ini, coba bikin rencana-rencana yang bermanfaat. Kalau bicara bermanfaat, kalau mendengar yang bermanfaat, kalau bekerja cari yang bermanfaat, kalau ada pekerjaan baik kenapa cari yang nggak baik? Rizkinya kan udah teratur. Nggak ada orang hidup nggak ada rizkinya, nggak ada. Rizkinya teratur sudah ada. Salat itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kalau dia tidak membaca surah Al-Fatihah. Al-Fatihah kan bagian dari rukun salat. Jadi kalau kita salat tapi nggak baca Al-Fatihah, maka tidak diterima salatnya. Pertanyaannya, kalau kita lagi salat berjamaah, masbuk misalnya kita makmumnya kita jadi makmum tapi terlambat, ya kan? Tiba-tiba imamnya udah baca surat pendek misalnya, atau tiba-tiba imamnya ruku, itu gimana? Nah, kita datang nggak dapat Al-Fatihah, gimana salat kita? Tetap kita insya Allah diterima salatnya karena itu menjadi tanggungannya imam. Dapat 1 rakaat itu kalau kita sudah at least mengikuti rukuknya imam. Hitungannya kalau sholat jemaah gitu ya. Ya, kalau sholat sendiri ya harus baca Al-Fatihah. Dan jangan lupa teman-teman semua, sahabat umat semua, ketika teman-teman sholat berjamaah, ketika selesai imam baca Al-Fatihah, katakan amin. Karena kalau kita ucapkan amin berbarengan dengan kalimat aminnya malaikat, maka dosa-dosa kita yang telah lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan cuma sekedar dengar imam baca terus diam aja. Katakan amin. Kalau ini berbarengan amin kita dengan amin ya malaikat, dosa-dosa kita yang telah lalu diampuni. Hidup yang menurut dirimu itu gini-gini aja, bisa jadi dia adalah cita-cita dalam hidup seseorang. Lu yang merasa hidupnya kok segini-segini aja, ternyata itu adalah cita-cita orang untuk sampai pada titik dimana yang lu bilang segini-segini aja. Karena itu kita diajarkan untuk melihat ke bawah agar kita mudah bersyukur atas apa yang kita dapatkan hari
introspeksi diri. Maka kehidupan, kematian mengajarkan kita pada hakikatnya untuk memperbaiki diri dan meningkatkan kualitas dalam berkehidupan. Siapa yang berzikir la ilaha illallah, nanti pas mau mati dia, itulah yang datang terngiang-ngiang di telinga. Sama macam orang sering dengar lagu, apa lagu yang sering didengarnya, itulah yang sering terngiang-ngiang di telinga. Maka apa zikir yang paling sering kau sebut, itulah yang paling sering terngiang nanti waktu kita mau mati sakaratul maut. Hikmah yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad ketika mereka kesiangan dalam bangun tidurnya sehingga terlewatlah subuh tidak pada waktunya. Muncullah hadis Nabi, orang yang tertidur itu maka sholatnya pada saat bangunnya. Jadi kalau ada orang kemudian harusnya subuh itu 4.45 bangun, dia baru bangun 5.44. Lewat waktu kan? Maka dia bangun nih, dia sadar, maka lakukan sholat itu saat bangunnya. Itulah waktu untuk dia menunaikan. Jadi 5.44 dia berwudu, dia sholat. Tapi bukan maksud untuk menyengaja. Dilempar semua smartphone ke danau itu. Setelah itu ditunggu, ya ambil lagi air sambil. Gimana rasanya? Segar. Maupun ya bukan digaramnya, maupun ya tidak digaram. Apakah kamu itu keluar danau ini cuma tadi itu? Maka itulah apapun persoalan itu akan selalu hati dan merasa tapi kalau kau lebarkan hatimu dengan memberikan luas, maka masalah berat itu tidak akan pernah memberi kesan pada dia. Hati-hati dengan kata Nabi itu dua dosa yang Allah paling gak suka. Satu adalah ghibah, yang kedua adalah mengadu domba. Nah, jadi ketika kalian membicarakan aib orang itu, kalian itu sebetulnya menjadi orang yang sedang dalam keadaan dibenci sama Allah. Apapun yang kalian lakukan itu gak akan jadi baik. Maaf teman-teman, maaf sekali, maafkan saya. Fahsya itu keburukan yang bersumber dari buruk syahwat. Misalnya zina, selingkuh, kata-kata jorok, kotor, LGBT, ya, dan sejenisnya homoseksual, lesbian itu masuk kategori fahsya. Jadi kalau ada orang dalam hidupnya menunaikan sholat, kita tapi kata-katanya masih kotor, itu ada yang salah dalam sholat. Karena pasti sholat itu kalau benar pribadi orang pribadi. Pasti pribadi. Gampangnya gini lah, kenapa sih Nabi itu diutusnya di lingkungan masyarakat yang ekosistem sudah rusak, tapi merusak disebut jahiliyah. Jahil itu orangnya, maaf ya, jahil itu sifatnya. Kalau dikumpulkan jahiliyah sudah buruk, orangnya ikut buruk. Ya. Kalau mabuk di masyarakat jahiliyah itu yang paling prematur pemula itu sehari 5 kali. Pemula itu. Ya. Zina apa? Bukan salah diri. Ketika di sana terdapat dan sholat berubah semua jadi orang baik. Mungkar keburukan yang diingkari oleh hati, sumbernya nafsu perut dan akal, pencuri, perampok, pembunuh, dan semua jenisnya pembohong itu mungkar. Jadi artinya orang sholat itu pasti baik. Kenapa kadang hidup kita itu dibuat Allah hancur, babak belur, berkeping macam kaca jatuh ke batu? Karena di saat itulah sujud kita lebih lama. Karena di saat itulah air mata kita mengalir. Manusia di atas awan, Allah hidup di atas awan. Kita mungkin ampunan Allah, tapi kalau kita sudah jatuh, terjerembab. Saat kita berteriak, tak ada lagi manusia mau mendengar kita. Berbisiklah kepada malaikat-malaikat di langit akan Kenapa? Kabarku bagaimana di pagi ini dan sudah punya rencana apa yang akan dilakukan di hari ini? Ya, itu yang dimaksud Quran surah ke-81 ayat 18. Wasubhi idza tanaffas. Dan aku bersumpah kata Allah demi waktu subuh yang semua teratur dengan sempurna yang siap untuk dieksekusi. Jadi matahari pun mulai sinarnya di subuh fajar. Tumbuhan mengeluarkan oksigen dari sejak fajar subuh. Jadi tanafas mulai bergerak. Orang Islam disebut muslim, bangun dari tidur, dia sudah punya rencana kehidupan yang akan dilakukan di hari itu. Jadi Anda bangun tidur, saya, kita, itu sudah ditanya, jam 7 mau mengerjakan apa? Jam 8 ada di mana? Planning hari ini sampai tidur lagi apa? Nah, rencana yang telah kita ukur itu, dan kita siapkan,
Sebelum kita kerjakan dieksekusi, kita mau menghadap Allah lewat skema sholat. Makanya ada sholat subuh. Kita mintalah dalam sholat supaya rencana ini dimudahkan, disepakati, dan dibimbing oleh Allah agar hasilnya optimal. Jadi kalau Anda terlalu lelah dengan beban kehidupan, kemudian tertidur cukup dalam, ya, lalu bangun tiba-tiba jam 8, walaupun keterlaluan sebetulnya. Bangun, ingat sholat. Nah, sholatlah saat bangunnya. Jadi jam subuh Anda itu pindah saat bangunnya. Ingat ya, waktu sholat orang yang ketiduran adalah saat bangunnya. Saya pernah punya pengalaman di India, lagi ngisi ceramah untuk buka, 5 menit lagi tinggal buka. Tiba-tiba jemaah angkat tangan dan mesti pertanyaan, Ustaz, apa hukumnya orang yang puasa tapi tertinggal sholat? Saya tanya balik, contohnya gimana Pak? Tadi saya subuh bangun kesiangan. Saya menilai bahwa sholat subuh saya sudah lewat. Jadi kami menyimpulkan sudah lewat waktu subuhnya, kehilangan waktu sholat. Dia tetap puasa tapi nggak sholat subuh. Zuhur sholat, asar sholat, maghrib belum karena nunggu buka. Maka bagaimana statusnya, status puasanya? Maka saya jawab, Pak, sekarang ambil wudhu, sholat subuh sekarang. Ya, betul, qadanya saat itu, saat waktu ingatnya di situ sholatnya. Jelas? Nah, itu salah, tapi belum tentu mengandung dosa karena ketidaktahuan. Karena lupa jadi salah. Kan lupa itu suka menyebabkan orang tidak ingat kan? Nah, ketika orang tidak ingat berpotensi salah. Jika percaya nggak? Kalau ketika kalian diuji, berarti kalian sedang disiapkan untuk sesuatu yang besar. Kapan Ustaz? Allah alam. Itu bukan domainnya kita. Itu domainnya Allah. Gak ada satupun dari kita yang tahu kapan. Gak ada, bahkan para anbiya sekalipun. Makanya para nabi dan orang-orang bersamanya bertanya, mata nasrullah, kapan datangnya pertolongan Allah? Allah bilang, ala inna nasrullahi qarib, udah dekat. Tapi good news ya, kalau kalian mau tahu kapan, cara gampang untuk mencari tahu kapan datangnya kebaikan itu, lihat aja dari kondisi ujian kalian. Semakin berat ujian kalian, berarti semakin dekat dengan pertolongan. Itu rumusnya. Penghuni surga Firdaus itu ternyata pertama orang yang membangun hubungan baik dengan Allah. Anda pengen ke surga Firdaus, yang punya Allah, punya hubungan nggak baik sama Allah, gimana mau masuk? Membangun hubungan baik dengan Allah, caranya disebut dengan sholat, skemanya di sholat. Maka mulai sekarang kita mesti mendalami ini karena ini pangkal dari semua kebahagiaan dunia dan akhirat kita. Sholatlah. Bahkan kita diciptakan untuk sholat. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Begitu kata Allah, tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Dan di antara ibadah yang paling utama itu adalah sholat. Kenapa gue bilang ibadah yang paling utama? Karena dalam sholat semua rukun Islam ada di dalam. Dalam sholat ada syahadat, lu bersyahadat ketika sholat. Dalam sholat ada puasa, lu gak boleh makan dan minum. Kalau enggak, sholat lu akan batal. Dalam sholat ada zakat, lu memberikan waktu yang seharusnya bisa lu gunain untuk yang lainnya, melainkan untuk sholat. Dan dalam sholat ada haji karena sama-sama menghadap dan berfokus kepada Ka'bah. Yang tahu kita adalah yang menciptakan kita. Sebagaimana yang tahu fungsi kamera adalah yang pertama kali bikin kamera. Yang bikin kamera kemudian bikin panduan cara dan fungsi menggunakan kamera. Yang bikin kita telah memberikan guidance tool itu, namanya Al-Quran, yang mengatakan bahwa kita diciptakan tujuannya untuk sholat. Ada orang bangkrut karena menukar akhiratnya dengan dunianya. Atadruna al-muflis, tahukah engkau orang bangkrut itu? Satu menjawab, ya Rasulullah, al-muflisu fina ma la dirham lahu wa la mata'. Ya Rasulullah, orang bangkrut menurut kami orang yang tak punya uang sesen pun, habis, tak ada aset sedikit pun, hilang. Secara hukum dunia, Nabi langsung menjawab, al-muflisu min ummati. Lihat di hadis Muslim tuh. Orang bangkrut di akhirat nanti yang mengaku umatku. Jadi Nabi tidak menyebut umat yang lain. Ada
bisolatin. Di dunianya itu pernah dia kelihatan rajin sholat. Jadi di akhirat datang pahala sholatnya ada kelihatan. Wasyamin, rajin puasa. Wazakatin, bahkan ada yang gemar berzakat. Hati-hati. Cuma sayang, wayati qad syatama hada. Dia senang sholat tapi juga saling senang mencela. Wa qadhafa hada, senang menuduh. Wa daraba hada, senang berselisih. Wa safaka dama hada, bahkan ada puncaknya, ada yang menumpahkan darah dan menyebut nama Allah di dalamnya. Hati-hati itu. Tembak orang Allahu Akbar, bom sana sini Allahu Akbar. Hati-hati. Ditemukan yang begitu? Ada? Berarti apa yang Nabi sampaikan dan waspadai itu benar terjadi. Hati-hati ya. Hati-hati. Cara yang paling dalam perjalanan hidup saya, cara yang paling nyaman menjalani hidup adalah ketika puncak dan segala